Saudara-saudari yang terkasih, perkenalkan saya Romo Laurentius Volpiluit CDD. Saat ini saya berada atau bertugas di Taiwan. Pada hari ini saya ingin memperkenalkan tentang CDD atau Kongregasi Murid-Murid Tuhan. Kita akan memperkenalkan pertama-tama adalah Bapak pendiri kami, Celso Kardinal Costantini. Beliau lahir pada tanggal 2 April 1876 di Italia, tepatnya di Castion, Udine, Italia Utara. Pada tahun 1922 sampai dengan 1933, kurang lebih selama 11 tahun, beliau menjadi delegatus apostolik di China. Ada banyak hal yang telah beliau perbuat. Di antaranya, beliau mendirikan keuskupan lokal di China. Kemudian selain itu yang fenomenal adalah beliau membawa 6 orang imam pribumi China untuk ditahbiskan menjadi uskup di Roma. Selain itu, beliau juga menginisiasi adanya sinode para uskup China di Shanghai. Beliau juga mendorong panggilan lokal untuk menjadi imam. Tetapi sayang, pada tahun 1933, beliau harus kembali ke Roma karena sakit. Pada tanggal 17 Desember 1935, beliau diangkat untuk menjadi sekretaris propaganda Fidei. Tahun 1953, beliau diangkat menjadi kardinal. Kemudian, pada tanggal 17 Oktober 1958, beliau wafat di Roma. Nah, sekarang kita akan mendengarkan moto hidup para anggota CDD, spiritualitas CDD, dan arti lambang CDD. Saudara-saudari, moto hidup CDD di dalam bahasa Latin tertulis Nil contra ecclesiam, nil sine ecclesia, omnia pro ecclesia, yang berarti tidak ada sesuatu yang melawan gereja, tidak ada sesuatu pun tanpa gereja, semuanya demi gereja. Itulah moto hidup para anggota CDD. Kemudian spiritualitas para anggota CDD adalah para anggota CDD sangat berdevosi kepada sakramen Maha Kudus. Kemudian yang kedua, para anggota CDD taat secara khusus kepada tahta suci. Kemudian yang terakhir, arti lambang CDD. Memperhatikan lambang CDD, lambang CDD berbentuk sebuah salib. Salib yang sudutnya sama, yang melambangkan rahmat Tuhan. Kemudian di tengah-tengahnya terdapat gambar Basilika Santo Petrus yang melambangkan kesetiaan, ketaatan anggota CDD dimanapun mereka berada kepada tahta suci. Kemudian terdapat pula gambar piala dan hosti yang melambangkan devosi khusus para anggota CDD kepada sakramen Maha Kudus. Pada lambang tersebut juga terdapat bunga teratai yang melambangkan harapan bahwa anggota CDD yang dapat hidup
dengan indah di tengah dunia yang saat ini mungkin dipenuhi lumpur. Kemudian pada lambang tersebut terdapat 3 tulisan Mandarin di ketiga sisi salib tersebut yang merupakan nama kongregasi murid-murid Tuhan dalam bahasa Mandarin. Tulisan itu dibaca Ju Tu Hui, kongregasi murid-murid Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan tentang karya-karya CDD di Indonesia. CDD saat ini berkarya di berbagai tempat di Indonesia dan di berbagai keuskupan. Yang pertama, CDD berkarya di Keuskupan Malang. Di mana di Keuskupan Malang, CDD mengelola sebuah sekolah yang bernama Sekolah Kolese Santo Yusuf. Kemudian CDD di Keuskupan Malang juga membangun atau mengelola rumah retret Sawira. Selain itu, kami juga ada di Batu Malang sebagai tempat pembinaan awal para frater CDD. Selain di Keuskupan Malang, CDD juga berkarya di Keuskupan Denpasar dengan rumah retret Tegal Jaya dan juga sekolah menengah SMP Tegal Jaya, SD Tegal Jaya dan sebagainya. Selain itu, di Keuskupan Agung Pontianak, CDD juga mengelola sekolah, yakni Sekolah Karya Yosef Santo Petrus, kemudian juga rumah retret Konstantini Ambawang, dan juga sebuah paroki, yakni Santo Agustinus di Sungai Raya, Pontianak. Selain di Keuskupan Agung Pontianak, CDD juga berkarya di Keuskupan Agung Jakarta, di mana para anggota CDD melayani komunitas umat berbahasa Mandarin. Selain itu, CDD juga berkarya di Keuskupan Agung Medan dengan menangani paroki Kristus Raja Medan. Sekarang kita akan mendengar sejarah singkat berdirinya CDD. Saudara-saudari, pewartaan Injil di China ternyata tidak mudah dan mengalami begitu banyak hambatan. Selain karena masalah kebudayaan, calon imam pribumi tidak memperoleh kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan. Itulah yang menggerakkan Celso Costantini untuk berusaha keras mempelopori adanya inkulturasi di dalam gereja, agar pewartaan Injil khususnya di China dapat mudah diterima oleh masyarakat setempat. Maka pada tanggal 4 Januari 1927, Celso Costantini mendirikan kongregasi murid-murid Tuhan. Kongregasi yang dipimpin sendiri oleh imam putra daerah. Maka kongregasi ini akhirnya berkembang ke seluruh daratan China. Nama kongregasi ini dipilih yakni Kongregasi Murid-Murid Tuhan karena Bapak Celso diilhami oleh 70 murid Kristus yang diutus oleh Yesus untuk pergi berdua-dua ke segala pelosok untuk mempersiapkan kedatangannya. Setelah tidak lama berdiri, meletuslah Perang Dunia Kedua. Pada saat yang bersamaan, kaum komunis mengadakan aksi menolak segala unsur
yang berbau Eropa di seluruh daratan Tiongkok. Rumah induk CDD dijadikan gudang amunisi oleh pihak komunis. Akibatnya, perkembangan CDD menjadi terhambat dan para anggota harus segera keluar dari China. Pada tahun 1948, Pastor Joseph Wang diutus untuk ke Indonesia, dan disitulah mulailah CDD berkarya di luar China. Akhirnya pada tahun 1949 didirikan rumah induk baru di Taiwan, dan sejak saat itu pusat CDD resmi dipindahkan ke Taiwan. Sebagian juga menyebar ke negara-negara lain, ke Filipina, ke Malaysia, ke Amerika Serikat, dan sebagainya. Nah, sekarang kita sudah mengenal tentang CDD dan CDD dimanapun dan teristimewa di Indonesia berkarya. Semoga ini memberikan kita sedikit lebih jelas tentang CDD. Akhir kata, terima kasih, Tuhan memberkati.